Halo guys, kembali lagi di Lunchtime Film. Pada scene awal, kita diperlihatkan dengan seorang anak muda yang mencoba meminjam uang ke sebuah bank. Namun, sang teller bank ragu untuk meminjamkannya. Anak muda itu bernama Top. Waktu Top masih sekolah, ia sangat suka bermain game. Saat sedang bermain bersama temannya, rupanya ada salah satu player ingin membeli sebuah item milik Top. Item itu berhasil terjual dengan harga $500 Singapura. Sejak saat itu, Top terus menjual item miliknya. Hingga uang yang terkumpul sudah banyak, bahkan ia bisa membeli mobil berkat menjual item dalam sebuah game. Bahkan, ia membawa mobilnya ke sekolah dan langsung dipanggil kepala sekolah. Pada malam harinya, Top membelikan makanan untuk pacarnya. Namun, ia mengendarai mobilnya dengan sembrono. Di rumah, kedua orang tua Top bertanya, dari mana ia bisa mendapatkan uang. Lalu Top menjelaskan bahwa ia mendapatkan uang dari sebuah game. Namun, kedua orang tua Top tetap marah dan ibunya meminta Top untuk rajin belajar. Akan tetapi, bukannya belajar, Top malah kembali bermain game. Di toko PS, ia pun ditawari sebuah DVD player juga. Tetapi, Top menawar membeli PS dengan bonus DVD player. Saat pulang ke rumah, Top ditanya ibunya tentang tes masuk ke universitas. Top bilang, ia keterima masuk universitas tapi yang swasta. Saat sedang login ke akun gamenya, ternyata akunnya sudah di-ban karena terbukti melakukan penjualan item ilegal. Esok harinya, Top kembali ke toko PS itu dengan maksud membeli DVD player itu dan akan dijualnya lagi. Dan di rumah, Top langsung mempromosikan DVD player miliknya. Ternyata DVD player itu rusak. Top pun langsung komplain ke toko itu. Namun, Top malah merusak toko milik tukang PS, dan ia memilih untuk pergi meninggalkan toko tersebut. Hingga akhirnya, ia pun mulai kuliah. Namun, untuk membayar kuliahnya, Top menjual sebuah jimat. Lalu, ia datang ke sebuah toko jimat. Top meminta harga 100.000 baht, dan sang penjualnya langsung setuju. Karena bosan dengan perkuliahannya, Top menitipkan sebuah tape recorder kepada temannya, agar ia dapat merekam apa yang disampaikan oleh dosen, dan langsung pergi dari kelas. Kemudian, ia pergi ke tempat food expo, hanya untuk mendapatkan makanan sampel gratis. Lalu, ia melihat sebuah mesin pembuat kacang panggang, dan langsung menyewanya dengan harga 50.000 baht. Lalu ia pun berkeliling kota dan bertanya ke beberapa penjual kacang untuk mengetahui proses pembuatan kacang. Hingga ia pun mendapatkan resep kacang olahan yang sangat enak. Kacang buatan Top bahkan dijadikan sebagai makanan untuk menjamu tamu dari ayahnya Top. Kemudian ia mulai nyewa lahan di sebuah mall untuk menjual kacang miliknya dan meminta pamannya untuk menjualkan kacang miliknya. Saat Top sedang pergi bersama pacarnya, ia mendapatkan ide dari sana dan langsung menuliskan beberapa ide tersebut. Tiba-tiba, paman Top menelpon dan memberitahu bahwa penjualan hari ini tidak bagus. Esoknya ia meminta pindah lokasi ke staf mall. Dan akhirnya pun ia berhasil pindah lokasi. Saat sedang ujian di kelas, tiba-tiba saja telepon Top berbunyi. Ia pun memilih keluar kelas daripada mengikuti ujian. Dan rupanya kali ini kacang milik Top laku. Bahkan ia pun ingin membuka cabang baru. Tetapi, usaha kacang milik Top mengotori langit-langit mall. Dan pihak mall meminta untuk segera diperbaiki. Namun, saat hampir rampung, waktunya sudah habis. Ia pun pergi dari mall tersebut. Dan di parkiran, ibunya mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Cina. Karena keluarga Top sudah bangkrut. Saat sedang foto paspor, Top memilih untuk tidak ikut pergi ke Cina. Akhirnya, kedua orang tuanya langsung pergi ke sana. Dan Top pun langsung melanjutkan mengecat atap mall. Namun, pihak mall menolak mereka. Saat bersama pacarnya, ia mencicipi oleh-oleh rumput laut kering dan mulai terpikirkan untuk menjualnya. Tetapi,
rumput laut milik Top mudah basi. Dan akhirnya ia mendatangi seorang dosen untuk meminta saran mengatasi masalah itu. Dosen menyarankan agar produk milik Top tersebut divakum. Top sekarang menjual mesin kacangnya untuk membeli semua produk rumput laut. Top dan pamannya melakukan percobaan terus-menerus namun selalu gagal. Hingga akhirnya Top terpaksa menjual PC miliknya untuk membeli bahan baku rumput laut lagi. Sekembalinya membeli rumput laut, Top melihat pamannya pingsan dan langsung membawanya pergi ke rumah sakit. Sekarang Top harus menggoreng rumput laut itu sendiri hingga semua bahan bakunya habis. Top melihat rumput laut yang bekas terkena air hujan kemarin dan langsung ia goreng. Ternyata rasanya sangat enak. Top pun langsung menemui pamannya di rumah sakit dan memberitahu bahwa ia sudah menemukan resep yang cocok. Suatu ketika, ia melihat rumahnya diberi tanda dijual. Ia pun hanya bisa meratapi dan melihat isi rumahnya. Di kamar, ia mendengarkan semua materi dosen lewat tape recorder. Ia pun pergi ke Sevel dan membeli makanan di sana. Lalu ia tersadar untuk menjual produk miliknya ke Sevel. Esoknya ia langsung datang ke kantor Sevel dan mempromosikan produknya. Namun ternyata ia belum memiliki janji dengan sang atasan. Akibatnya ia harus menunggu sang atasan sampai jadwalnya kosong. Akhirnya Top bertemu dengan sang atasan Sevel dan langsung memberikan sampel miliknya. Sang atasan menilai produk milik Top belum siap dari berbagai aspek. Sang atasan meminta untuk diperbaiki terlebih dahulu produk milik Top itu. Esok harinya Top datang ke seorang desainer makanan. Ia meminta dibuatkan bungkus yang bagus. Akhirnya, Top kembali ke kantor Sevel dengan desain yang sudah baru dan bagus. Sekarang ia menunggu atasan Sevel menemuinya. Sudah berjam-jam ia menunggu, namun belum juga ditemui oleh atasan Sevel. Akhirnya, Top memutuskan untuk pergi dan meninggalkan produknya di sana. Putus asa dengan semuanya, Top bilang ke ibunya bahwa ia akan menyusul ikut ke Cina. Ternyata, salah satu karyawan Sevel mengambil produk Top, dan akhirnya sang atasan Sevel melihat produk milik Top di lift. Sekarang Top diminta untuk membuat 72.000 piece rumput laut. Oleh karena itulah, Top meminjam uang ke bank. Namun, bank tidak dapat memberinya pinjaman karena Top tidak memenuhi syarat. Hingga mau tidak mau, Top harus menjual mobilnya. Kemudian ia kembali untuk membeli jimat yang pernah ia jual. Ternyata, jimat yang waktu itu ia jual bernilai jutaan baht, bukan 100.000 baht. Lalu ia pun pergi dari sana. Dan untuk membuat pabrik, Top menggunakan gedung miliknya yang sudah disita bank akibat hutang ayahnya. Dan dimulailah renovasi untuk membuat pabrik dadakan. Hari inspeksi pun tiba. Atasan Sevel mulai memeriksa pabrik milik Top. Semua diperiksa dan dinilai apakah layak atau tidak. Sang atasan sebenarnya memberitahu bahwa pabrik milik Top di bawah standar. Namun secepatnya akan dikabari apakah pabrik milik Top ini lulus atau tidak. Hingga suatu ketika mesin fax milik Top mengeluarkan surat dari Sevel. Namun tintanya habis. Ia langsung menerawangnya menggunakan sinar matahari. Dan hasilnya lolos. Top sangat berterima kasih kepada pamannya. Sekarang Top harus mengirim semua produknya secepat mungkin. Hingga ia berhasil mengirimkan produknya ke gudang. Dan produknya ini adalah Tauke Noi. Perjuangan Top benar-benar sangat hebat. Dan sekarang sudah menjadi pengusaha muda. Seperti sebuah mafuzot berkata, manjadda wajada.
yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Dan film pun selesai.